Mengenal sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ini akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsi dengan baik. Sementara itu, untuk mendukung berat yang dipikul oleh tubuh, tulang akan bekerja sama dengan otot. Berikut ini bagian-bagian yang terkandung dalam sistem gerak manusia. Pengertian sistem gerak manusia. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak manusia terdiri dari bagian berikut ini. Pertama tulang, kedua persendian, dan yang ketiga otot. Rangka tubuh manusia terletak di dalam tubuh, ditutupi oleh kulit dan daging sehingga disebut rangka dalam. Rangka berfungsi untuk menunjang tubuh dan memberi bentuk tubuh, sebagai tempat meletaknya otot-otot rangka. Rangka juga mempunyai fungsi sebagai alat gerak pasif dan pelindung bagian tubuh yang lunak. Sistem gerak yang ada di tubuh manusia sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem gerak pasif berupa kerangka dan sistem gerak aktif berupa otot, yang dibahas melalui buku sistem gerak manusia. Rongga tulang pada rangka manusia yang bersumsum merah adalah pusat penghasil sel darah. Rangka manusia terdiri dari kurang lebih 206 ruas tulang yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, tulang anggota gerak. Anggota gerak dikelompokkan menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari bagian berikut ini: lengan, tulang hasta, tulang penghempil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari bagian berikut ini: tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Susunan dan bentuk tulang anggota gerak atas sesuai dengan fungsi lengan, misalnya untuk mengangkat, melempar, memukul, memegang, menggenggam, memungut, dan menjungkuk. Tulang anggota gerak bawah mempunyai bentuk dan susunan tulang anggota gerak bawah lebih disesuaikan untuk berjalan, berlari, dan menahan beban tubuh. Sistem gerak tulang. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif dikarenakan tulang hanya akan dapat bergerak jika ada aktivitas yang terjadi pada otot. Tulang sendiri terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam yang melekat erat dengan bantuan kolagen. Dalam masa perkembangannya, bentuk tulang bisa berubah atau mengalami kelainan jika ada gangguan yang dibawa sejak lahir seperti adanya infeksi penyakit, faktor nutrisi dan gizi, dan posisi tubuh yang salah. Tulang yang satu dengan yang lain biasanya terhubung oleh sendi-sendi. Materi mengenai persendian akan kita bahas sesudah pembahasan mengenai tulang berikut ini. Selain berperan dalam pergerakan, tulang juga berfungsi untuk hal lain di tubuh, yaitu yang pertama sebagai fondasi tubuh, yang kedua melindungi organ-organ vital di dalam tubuh, yang ketiga menyimpan kalsium, yang keempat memproduksi sel darah, yang kelima secara alami tulang akan memperbarui dirinya setiap 10 tahun sekali, dan yang keenam setiap tahunnya sekitar 20% dari total tulang di tubuh berganti dengan yang baru. Kerangka pada manusia bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni bagian tengkorak, bagian badan, serta bagian anggota gerak. Bagian tengkorak pada sistem gerak manusia tersusun atas tulang-tulang putih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan putih. Bagian tengkorak pada manusia terdiri dari masing-masing tulang tersebut berjumlah 2 buah, kecuali tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi 1 buah. Bagian badan. Bagian rangka badan pada manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yakni ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu, dan tulang panggung. Bagian anggota gerak bagian ini juga terbagi lagi ke dalam 2 bagian, yakni sebagai berikut. Anggota gerak atas. Anggota gerak ini terdapat pada tangan kanan dan tangan kiri anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak bawah, tentunya merupakan rangka penyusun kaki kanan dan kiri. Berdasarkan kepada jenisnya, tulang yang terdapat di dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Tulang rawan. Tulang rawan adalah tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang ini sifatnya lentur karena terdapat ruang pada antara sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat pelekat. Di antara contoh tulang rawan yaitu ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. B. Tulang keras. Seperti namanya, tulang keras mempunyai tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat pelekat.
Itulah yang membuat jenis tulang ini menjadi keras. Di dalam tulang keras, kita bisa menjumpai saluran Havers. Di dalam saluran Havers ini terdapat pembuluh-pembuluh darah. Di antara contoh tulang keras yaitu tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangkang. Otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi supaya dapat menarik tulang itu agar kembali ke posisi awal. Jadi, untuk dapat menggerakkan tulang dibutuhkan kerjasama dari dua macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Dari 3 jenis otot di tubuh, ada 2 jenis otot yang masuk ke dalam sistem gerak pada manusia, yaitu otot skeletal, terdiri dari serat-serat elastis yang memungkinkan tubuh untuk bergerak dengan bebas. Otot ini melekat pada tulang dan sekitar sendi. Pergerakan otot skeletal diatur oleh otot. Selanjutnya, otot ini bergerak secara sadar sesuai keinginan. Contoh otot skeletal adalah otot betis, otot paha, otot perut, dan lengan. Otot halus berbeda dari otot skeletal yang pergerakannya dilakukan secara sadar. Pergerakan otot halus terjadi secara otomatis tanpa keinginan. Sebenarnya, pergerakan otot halus pergerakannya diatur oleh otak, namun pergerakannya dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Contoh otot halus adalah otot-otot pada pencernaan dan otot dada. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Tanpa otot, tubuh manusia tidak akan dapat bergerak karena ototlah yang dapat membuat tulang bergerak. Berdasarkan jenisnya, otot di belakang menjadi 3, yaitu otot polos adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong yang bagian ujungnya cenderung meruncing. Otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung. Dan otot belut biasanya disebut juga sebagai otot rangka karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurid karena jika dilihat memakai mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Sendi. Pada dasarnya, sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Sendi rahang misalnya adalah pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Sendi manusia umumnya bekerja seperti engsel yang memungkinkan pergerakan antara kedua tulang tersebut. Karena itulah, sendi masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Jenis sendi diantaranya sendi mati atau synarthrosis. Sendi yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contoh dari sendi mati ialah sendi-sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak. Sendi kaku atau amfiarthrosis. Sendi yang bisa digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, serta sendi pada tulang dada. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi yang bisa digerakkan secara bebas. Sendi engsel seperti sendi engsel pada pintu. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contoh sendi engsel yaitu sendi pada lutut dan siku. Sendi pelana salah satu tulang bisa digerakkan menuju dua arah. Contohnya itu sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Sendi geser. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya itu sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Sendi putar. Pada jenis sendi ini, salah satu tulang dapat bergerak karena mempunyai poros pada tulang yang lain, yaitu sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang mobil. Sendi peluru. Pada sendi ini, salah satu tulang berbentuk bonggol, sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contohnya itu sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu, serta tulang paha dan tulang gelang panggul. Namun, ada juga sendi yang tidak dapat bergerak. Secara umum, sendi-sendi di tubuh manusia bisa dibedakan menjadi sendi yang dapat bergerak bebas atau sendi sinovial. Sendi ini bisa bergerak bebas ke atas, ke bawah, maupun memutar. Contoh sendi yang dapat bergerak dengan bebas adalah sendi pinggul, bahu, siku, lutut, dan pergelangan kaki. Seringkali persendian ini disebut juga sebagai sendi peluru. Pada sendi yang bisa bergerak bebas, ada suatu cairan yang dinamakan cairan sinovial. Cairan ini berada di antara tulang-tulang yang membentuk sendi tersebut dan berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan tulang bergerak. Sendi yang dapat bergerak bebas kembali dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sendi engsel yang pergerakannya hanya satu arah, seperti pada lutut dan siku. Sendi putar, seperti kepala yang bisa bergerak ke kiri, kanan, atas maupun bawah. Sendi bal dan socket yang bisa bergerak paling bebas. Pada sendi ini, ujung satu tulang berada di sikuran tulang yang lain, seperti pada sendi pinggul dan bahu. Sendi tidak bergerak atau sendi fibrosa
Contoh sendi yang tidak bergerak adalah tengkorak di kepala. Sendi ini juga disebut sebagai sendi mati. Tulang tengkorak sebenarnya terdiri dari lempengan-lempengan tulang pipih yang bisa sedikit bergerak saat seorang bayi dilahirkan. Namun, ketika masa pertumbuhan terhenti, lempeng-lempeng tulang tersebut akan menyatu dan tidak lagi bisa bergerak. Sendi yang dapat bergerak sebagian atau sendi cartilaginous. Contoh sendi yang dapat bergerak sebagian adalah sendi di tulang belakang. Tulang-tulang di depan sendian ini dihubungkan oleh tulang rawan dan dapat bergerak mengikuti tulang di atas maupun di bawahnya. Komponen sistem gerak manusia lainnya. Selain ketiga komponen di atas, ada komponen lain yang juga berperan dalam sistem gerak pada manusia. Di antaranya, 1. Tendon. Tendon merupakan jaringan keras yang berfungsi menghubungkan otot ke tulang. Jaringan ini sebagian besar terdiri dari kolagen. 2. Ligamen. Sementara itu, ligamen adalah jaringan keras yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ligamen tersusun dari kolagen dan serat-serat plastik, sehingga masih dapat meregang. Komponen ini berada mengelilingi sendi. 3. Tulang rawan. Ujung dari dua tulang yang membentuk sendi dikelilingi oleh tulang rawan. Tulang rawan yang normal memiliki tekstur yang lebih halus tapi padat dan berfungsi sebagai penyerap tekanan, serta gesekan berlebih saat tubuh bergerak. 4. Saraf. Pada sistem gerak pada manusia, saraf berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot skeletal serta menginterpretasikan informasi rangsangan. Secara umum, saraf juga berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas yang ada pada sistem organ di tubuh. 5. Bursai. Bursai adalah satu kantung berisi cairan yang bertindak sebagai bantalan dan mengurangi gesekan di permukaan organ tubuh yang bergerak, seperti tulang, otot, tendon, dan kulit. Sekian dan terima kasih.